Halo teman-teman semua, selamat datang di Beracun. Bersama aku, Elbilur, kita akan menjelajahi dunia yang penuh dengan mitologi, cerita rakyat, dan fantasi yang memukau. Di sini, kita nggak cuma mendengar cerita, tapi juga masuk ke dalam dunia penuh misteri, keajaiban, dan petualangan tanpa batas. Jadi, duduk santai, siapkan imajinasimu, dan ayo kita mulai perjalanan seru ini. Siap untuk terhipnotis oleh cerita seru dan luar biasa? Yuk, bersama aku, kita buka pintu ke dunia penuh misteri ini. Let's go, Racuners! Pabrik tua di Jalan Pantura. Di tepi Jalan Pantura yang berdebu dan panas, berdiri sebuah pabrik tua yang sudah puluhan tahun beroperasi. Pabrik ini memproduksi berbagai kebutuhan industri, dari bahan bangunan hingga peralatan logam. Bangunannya kusam dengan cat yang terkelupas, dindingnya dipenuhi lumut di beberapa sudut, dan atap sengnya berkarat, menciptakan suasana suram. Meski begitu, mesin-mesinnya masih berdenyut, menandakan kehidupan di dalamnya. Pabrik ini menjadi tempat bergantung bagi ratusan buruh yang menggantungkan hidup mereka di sana. Pabrik tersebut terletak di sebuah kawasan industri yang sudah lama ditinggalkan oleh kebanyakan perusahaan lain. Seiring waktu, banyak pabrik di sepanjang Pantura gulung tikar karena persaingan bisnis yang ketat dan kondisi ekonomi yang tak menentu. Namun, entah bagaimana, pabrik tua ini tetap bertahan. Tak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menjaga dan memastikan kelangsungannya. Di sekeliling pabrik, terdapat rumah-rumah buruh sederhana yang berdiri rapat satu sama lain. Lingkungan ini terasa seperti terjebak dalam waktu, dengan jalanan sempit berdebu, warung kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari, dan anak-anak yang bermain di bawah terik matahari tanpa peduli panas yang menyengat. Namun di balik semua itu, ada atmosfer yang tak bisa diabaikan, rasa dingin yang merayap perlahan di antara celah-celah kehidupan sehari-hari. Pabrik ini terkenal bukan hanya karena ketahanan bisnisnya di tengah krisis ekonomi yang silih berganti, tetapi juga karena kisah-kisah misterius yang mengelilinginya. Para buruh lama berbicara dengan suara pelan tentang sesuatu yang menjaga pabrik tetap berdiri. Mereka berbicara tentang kecelakaan kerja yang terlalu sering terjadi, tentang suara-suara aneh di malam hari, dan tentang buruh-buruh yang menghilang tanpa jejak. Namun, tak seorang pun berani membicarakannya dengan lantang, seolah kata-kata itu sendiri bisa membangunkan kutukan yang tersembunyi di balik dinding tua pabrik. Sejak berdirinya, pabrik ini telah melewati berbagai masa sulit. Perubahan pemilik, krisis ekonomi, hingga kebakaran kecil yang sempat melanda salah satu gudangnya. Namun setiap kali bencana datang, pabrik ini selalu berhasil bangkit kembali. Keajaiban ini membuat banyak orang bertanya-tanya, tapi sedikit yang benar-benar mencari jawabannya. Mereka yang mencoba terlalu dalam seringkali mendapati diri mereka berhadapan dengan nasib buruk. Di dalam pabrik, suasananya jauh lebih suram. Pencahayaan yang redup membuat bayangan panjang menari di sepanjang dinding yang retak-retak. Suara mesin-mesin tua berbaur dengan gemerisik tak jelas, menciptakan simfoni yang mengundang rasa gelisah. Buruh-buruh bekerja dalam keheningan, hanya sesekali terdengar suara batuk atau langkah kaki yang tergesa-gesa. Mereka tahu bahwa bekerja di pabrik ini bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga tentang bertahan dari sesuatu yang lebih gelap dan tak terlihat. Manajemen pabrik jarang sekali terlihat berinteraksi langsung dengan para buruh. Mereka lebih suka bersembunyi di balik jendela kaca kantor yang berada di lantai atas, mengawasi dengan tatapan kosong. Ada desas-desus bahwa para pemilik pabrik memiliki hubungan dengan sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun, buruh-buruh itu terlalu takut untuk bertanya, terlalu sibuk berjuang demi sesuap nasi. Beberapa buruh lama bahkan percaya bahwa pabrik ini memiliki penjaga, makhluk gaib yang memastikan kelangsungan operasionalnya. Mereka menceritakan kisah-kisah tentang bayangan yang bergerak sendiri, pintu yang tertutup tiba-tiba, dan suara langkah kaki di lorong kosong. Kisah-kisah ini dianggap sebagai dongeng oleh sebagian orang, tetapi terlalu banyak kejadian aneh yang sulit diabaikan. Namun, di balik semua ketakutan itu,
ada satu hal yang lebih menakutkan. Kenyataan bahwa pabrik ini tetap berdiri kokoh, melawan waktu dan logika. Setiap dinding retak, setiap sudut gelap, seolah menyimpan rahasia yang tidak ingin diungkap. Dan di tengah semua itu, para buruh tetap datang setiap hari, bekerja dengan penuh ketakutan yang terpendam, berharap mereka bukanlah korban berikutnya dari kutukan yang tersembunyi di balik bayang-bayang pabrik tua ini. Legenda tumbal dan kendi misterius. Setiap tahun, tanpa terkecuali, salah satu buruh pabrik akan meninggal secara misterius. Kematian mereka seringkali dianggap sebagai kecelakaan kerja biasa, terjatuh dari ketinggian, tertimpa alat berat, atau serangan jantung mendadak. Namun, bagi mereka yang tinggal di sekitar pabrik, ini bukan sekadar kebetulan. Mereka tahu tentang legenda tua yang beredar. Pabrik ini bertahan karena sebuah perjanjian gelap yang mengharuskan adanya satu nyawa sebagai tumbal setiap tahun. Legenda ini bermula dari masa lampau, ketika pabrik baru saja didirikan. Konon, pendiri pabrik, seorang pria ambisius bernama Surya Wijaya, menghadapi banyak kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya. Mesin-mesin sering rusak tanpa alasan, kecelakaan kerja terjadi berulang kali, dan pabrik hampir bangkrut. Dalam keputusasaan, Surya mencari bantuan dari seorang dukun sakti yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa. Dukun itu menawarkan solusi, sebuah perjanjian gaib untuk menjaga pabrik tetap berjalan. Namun, perjanjian itu memiliki syarat mengerikan. Setiap tahun, satu nyawa harus dikorbankan sebagai tumbal. Surya, yang telah dibutakan oleh ambisi dan ketakutan akan kegagalan, setuju tanpa ragu. Sebagai bagian dari perjanjian itu, dukun tersebut membuat kendi tanah liat khusus yang akan menjadi alat pemilihan tumbal. Tumbal ini dipilih bukan dengan ritual rumit, melainkan melalui sebuah kendi tanah liat kecil yang tertutup rapat. Kendi itu diletakkan secara acak di berbagai sudut pabrik. Siapapun buruh yang secara tidak sengaja menendang atau membuka kendi tersebut akan menjadi tumbal berikutnya. Tak ada yang tahu siapa yang menaruh kendi itu, dan tak ada yang tahu kapan tepatnya kendi itu muncul. Ia hanya muncul sekali dalam setahun, dan selalu membawa kematian. Kendi tersebut tampak biasa, dengan corak sederhana yang mulai memudar karena usia. Namun, bagi mereka yang mengetahuinya, kendi itu adalah simbol kematian. Para buruh lama selalu berhati-hati, menghindari sudut-sudut gelap dan tumpukan barang yang tidak perlu disentuh. Berharap mereka tidak menjadi yang terpilih tahun ini. Beberapa buruh mencoba melawan takdir mereka. Ada yang mencoba memecahkan kendi tersebut setelah menemukannya, berharap bisa menghentikan kutukan. Namun, mereka justru menghadapi kematian yang lebih mengerikan. Tubuh mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan wajah penuh ketakutan dan mata melotot, seolah mereka telah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Legenda tumbal ini menjadi rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi buruh pabrik. Orang tua memperingatkan anak-anak mereka untuk selalu waspada, meski mereka tahu bahwa tak ada yang bisa benar-benar menghindari jika sudah ditakdirkan. Setiap awal tahun, suasana pabrik menjadi lebih tegang. Para buruh bekerja dengan hati-hati, menghindari sudut-sudut gelap, dan berharap mereka bisa bertahan 1 tahun lagi. Namun, takdir selalu menemukan jalannya. Dan kendi misterius itu akan terus muncul, menuntut satu nyawa untuk memastikan pabrik tua di Jalan Pantura tetap berdiri. Arman dan awal mula petaka. Arman adalah seorang pemuda berusia 24 tahun, berasal dari desa kecil di Jawa Tengah. Ia merantau ke Pantura untuk mencari pekerjaan demi membantu keluarganya di kampung halaman. Arman dikenal sebagai pemuda yang ceria, penuh semangat, dan selalu bersikap optimis. Ia tidak pernah percaya pada hal-hal mistis atau tahayul. Baginya, semua cerita seram hanyalah bualan orang-orang tua yang terlalu banyak mendengar dongeng masa lalu. Saat diterima bekerja di pabrik tua itu, Arman merasa beruntung. Pabrik tersebut memang tidak terlihat menarik, dengan bangunan tua dan suasana yang sedikit suram, tetapi gaji yang ditawarkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia ditempatkan di bagian logistik, bertugas mengatur barang-barang di gudang belakang pabrik. Hari-hari awal bekerja berjalan lancar. Arman cepat beradaptasi, dikenal sebagai pekerja keras yang tidak banyak mengeluh.
Ia berteman dengan beberapa buruh lama, seperti Pak Sardi yang sudah bekerja di pabrik itu selama lebih dari 20 tahun, dan Yanto, seorang pria pendiam yang tampaknya selalu gelisah. Pada suatu pagi yang panas, Arman ditugaskan membersihkan gudang tua di sudut pabrik. Gudang itu jarang digunakan, penuh dengan tumpukan kayu lapuk, besi tua, dan debu tebal. Arman bekerja dengan penuh semangat, menggeser tumpukan kayu untuk merapikan ruangan. Saat itulah kakinya menendang sesuatu yang keras tersembunyi di bawah tumpukan. Arman melihat sebuah kendi kecil dari tanah liat, tertutup rapat dengan lilin merah yang meleleh di sekeliling penutupnya. Tanpa curiga, Arman menendang kendi itu untuk memindahkannya. Kendi itu menggelinding beberapa meter sebelum akhirnya tutupnya terlepas. Seketika, hawa dingin merambat di sekitarnya, bertolak belakang dengan panas terik di luar. Angin tipis berhembus, membuat bulu kuduk Arman merinding tanpa sebab. Yanto, yang kebetulan melihat kejadian itu, terdiam dengan wajah pucat. "Kenapa kamu sentuh itu?" bisiknya dengan suara bergetar. Arman hanya tertawa, menganggap Yanto berlebihan. "Ah, cuma kendi tua. Mungkin peninggalan lama. Nggak usah lebay." Namun, tawa Arman hanya berlangsung singkat. Sejak hari itu, hidupnya berubah drastis. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Awalnya, hanya suara-suara samar yang seperti memanggil namanya di tengah keramaian pabrik. Lalu, bayangan hitam yang melintas di sudut matanya, seolah ada yang mengawasinya dari kejauhan. Arman mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah kelelahan akibat bekerja terlalu keras. Malam-malam Arman dipenuhi mimpi buruk. Ia bermimpi berjalan di lorong-lorong gelap tanpa ujung, dikejar oleh sosok bayangan besar dengan mata merah menyala. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang, dan napas tersengal-sengal. Tubuhnya mulai melemah, sering merasa pusing, dan kehilangan nafsu makan. Arman akhirnya memberanikan diri bercerita kepada Pak Sardi. Mendengar ceritanya, Pak Sardi hanya terdiam, menatap Arman dengan mata penuh iba. "Kamu sudah menendang kendi itu bukan kendi biasa. Itu tanda," katanya pelan. Arman tertawa kaku, mencoba menyangkal ketakutan yang mulai merayap di hatinya. "Ah, Pak, saya nggak percaya sama hal kayak gitu. Ini mungkin cuma sakit biasa." Namun, jauh di dalam hatinya, Arman mulai merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ia sadar ada sesuatu yang salah. Setiap malam, bisikan-bisikan itu semakin jelas, memanggil namanya, mengundangnya untuk mengikuti. Ia sering menemukan jejak kaki basah di lantai kamarnya, meski ia tahu tidak ada orang lain di sana. Hingga akhirnya, pada malam yang paling mencekam, Arman bermimpi bertemu sosok bayangan hitam itu lagi. Kali ini, sosok itu lebih dekat, jelas dengan mata merah menyala dan suara berat yang bergema di kepalanya. "Kau adalah bagian dari perjanjian ini. Nyawamu untuk kelangsungan pabrik ini." Arman terbangun dengan tubuh gemetar hebat. Ia mencoba melawan ketakutan itu, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menekannya. Ia tahu waktunya hampir habis. Keesokan harinya, Arman ditemukan tak bernyawa di sudut pabrik, tepat di tempat ia menendang kendi tersebut. Tidak ada tanda-tanda luka atau penyebab kematian yang jelas. Tubuhnya hanya tergeletak dengan ekspresi wajah penuh ketakutan. Siklus kematian yang terus berlanjut. Setelah kematian Arman, kehidupan di pabrik berlanjut seperti biasa. Mesin-mesin kembali berdengung, buruh-buruh bekerja dalam keheningan yang mencekam. Mereka tahu, perjanjian gelap itu telah terpenuhi untuk tahun ini. Namun, di sudut pabrik yang gelap dan berdebu, kendi lain telah diletakkan, menunggu korban berikutnya. Tak ada yang tahu siapa yang menaruh kendi itu. Mungkin pemilik pabrik, mungkin seseorang yang terlibat dalam perjanjian gelap, atau mungkin sesuatu yang lebih tua dan lebih kelam dari sekadar manusia. Namun satu hal pasti, siklus itu akan terus berlanjut. Tahun depan, kendi itu akan ditemukan lagi, dan satu nyawa lagi akan hilang untuk memastikan pabrik tua di Jalan Pantura tetap berdiri. Namun, di balik rutinitas yang tampak normal itu,
beberapa buruh mulai mempertanyakan kebenaran di balik legenda tersebut. Mereka mulai mengamati dengan lebih seksama, mencari pola dari setiap kematian yang terjadi. Mereka menemukan bahwa kendi tersebut tidak pernah muncul di tempat yang sama, tetapi selalu di area yang jarang diperhatikan. Bahkan, ada desas-desus bahwa orang-orang tertentu di pabrik memiliki pengetahuan lebih tentang perjanjian tersebut namun memilih diam. Beberapa buruh berani mencoba mencari tahu lebih dalam. Mereka menemukan ruangan tua yang tersembunyi di bawah pabrik, dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan catatan-catatan usang. Di sanalah mereka menyadari bahwa pabrik ini tidak hanya berdiri di atas tanah biasa, tetapi di atas dasar kutukan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Pabrik ini bukan sekadar tempat produksi, melainkan altar tak kasat mata bagi entitas yang menuntut darah sebagai bayarannya. Kendi itu hanyalah alat. Perjanjian itu jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan ketika rahasia itu mulai terkuak, mereka pun menyadari bahwa mengetahui kebenaran bukanlah jalan menuju keselamatan. Sebaliknya, itu hanyalah undangan untuk menjadi bagian dari siklus kematian berikutnya. Terima kasih sudah berani menjelajahi cerita ini bersama Beracun. Ingat, setiap mitos, legenda, dan fantasi bukan hanya dongeng biasa. Mereka punya jejak yang mungkin masih berbisik di sekitarmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah lain yang akan membawamu semakin jauh ke dalam dunia yang tak pernah kamu duga. Aku Elbilur, akan selalu menunggu kalian kembali. Karena di dunia ini, hanya mereka yang berani menembus batas kenyataan yang akan menemukan kebenaran. Sampai jumpa. Selalu ingat, bayangan tak pernah benar-benar pergi, mereka hanya menunggu.